Halo kawan Sound and Machine, kembali lagi bersama saya Omanto. Selamat datang di channel kami Sound and Machine. Di samping saya ada Toyota Race. Ya, ini warnanya unik nih. Ya, tipenya GR Sport, warnanya kuning. Rare banget nih, langka yang warna kayak gini. Dia keluaran awal. Nah, saya bukan mau review mobilnya, tapi mau review upgrade audionya nih. Nah, penasaran nih ya kayak gimana. Dan ini waktu itu di acaranya Ken di Pulet Village ya, kontes Ken ini jadi selain ikut kompetisinya dia jadi mobil eksibisinya nih untuk kontes fotografinya. Oke, nah sekarang saya mau ketemuin pemiliknya nih. Saya gerebek bengkel ya. Ya, bukannya gerebek malah saya pasang perban nih bengkel. Nah sekarang saya mau gerebek mobilnya. Saya nggak beli mobil. Jangan dong, nggak dijual. Mobil demo ya. Oh, mobil demo. Nggak dijual. Ikutan juga ya berarti. Ikut. Ken ya. Ikut. Oke, dapat banyak piala dong ya. Puji Tuhan dapat. Oke. Dan ini juga mobil bersanding sama mobil sama model-model seksi loh. Wah, mantap. Jejaknya masih ada ya? Kalau gue cium sih kemarin bau-baunya masih nempel gitu. Bau nempel. Nah, gue udah gak sabar nih. Siap. Nah, ini dia. Cakep nih. Berarti ini masih muat buat barang-barang ya? Muat. Gue kebetulan gue punya bayi, ya, baru umur 1 tahun, jadi perlengkapannya masih banyak banget itu kan. Pocket masih masuk, tas-tasnya dia masih masuk. Masih masuk semua. Masuk, bisa. Jadi memang sengaja lo desain supaya nggak makan tempat ya? Betul. Sengaja gitu. Ya, yang di bawah tuh kok taruh barang. Even yang ini pun masih bisa taruh barang di sini. Oh, gitu. Dia harusnya gitu. masih kuat? Ya, masih kuat. Oh, oke. Nah, boleh dong diceritain kawan Sound and Machine ini konsepnya gimana sih? Kenapa pilih mobil race ini? Terus juga kenapa pakai ini? Brandnya katanya domination semua nih? Ya, jadi awal ceritanya itu race itu kan lagi booming banget ya waktu itu kan. Mobil LCGC, tenaganya gede, harganya juga nggak terlalu gimana banget gitu loh. Gue merasa pengen aja gitu bikin untuk mobil race ini supaya ya mereka yang punya mobil race ini juga punya gambaran kira-kira race ini bisa bagus nggak sih suaranya gitu loh. Gitu. Jadi lebih tepatnya ini mobil coba-coba gue lah, tapi ya jadi. Awalnya buat harian kan, karena gue tertarik dengar bensinnya juga lumayan. Apalagi bensin kan sekarang lumayan ya harganya gitu kan ya. Naik gitu kan. Jadi gue ketolong banget nih beli mobil ini. Nah awalnya buat harian, cuma waktu gue bikin dengerin suaranya, wah ada bakat nih mobil gitu. Akhirnya ya udah gue bikin. Iseng ikut kontes dapat kemarin. Wah, luar biasa. Nah, ini juga gue lihat, ini gue baru sekarang gue ngeliatin detailnya ya. Kalau kemarin kan ya kehalang model-modelnya gue nggak enak gitu. Karena kalau begini disangkanya mau lihat apanya lagi gitu kan. Karena kan gue mau lihat ini ada subwoofer, ada apa nih pakai prosesor, boleh nggak diceritain? Boleh. Yang lu pasang di sini? Jadi di mobil ini gue pakai power dari Domination. Power apa tuh? RS 475 ya. 75 betul. Terus habis gitu gue pakai prosesor Domination Corpus 12825 dan kebetulan prosesor ini udah gue pakai dari mobil gue sebelumnya. Jadi ceritanya 12825 waktu itu belum launching, gue telepon Pak Wahyu, gue bilang denger-denger kan ada mau launching prosesor baru nih, gitu kan. Gue mau pasang dong di mobil gue, aku bilang gitu. Iya. Jadi lo mau request, gue mau ini dong, mau pesen gitu. Iya, buat gue mau pasang di mobil gue gitu kan. Waktu itu mobilnya HRV, ya kan. Gue mau pasang di sana. Terus Pak Wahyu bilang sama gue, barangnya belum ada, dia bilang begitu. Tapi ada nih satu prototype. Kalau lu mau coba, ya lu pakai aja dulu, dia bilang gitu katanya. Ya udah gue pakai di mobil gue, akhirnya bikin. Ini prototype. Jadi dia belum resmi dijual saat itu. Belum. Lo duluan yang pakai. Iya. Kalau lu cek serial numbernya nih 00000 kayaknya kan gitu. Oke, tapi so far ini barang prototype ada kendala nggak? Nggak ada. Aman. Ya, boleh cerita dikit. Kelebihannya apa sih si 12825 ini? 12825 ini yang gue demen tone suaranya ya. Karena dia chipnya kan pakai Texas Instruments. Jadi untuk suara high-nya tuh enak banget. Sudah gitu software-nya juga gampang di-operate. Dia punya output ada 12 channel gitu. Dan sebenarnya enaknya prosesor ini karena dia 12 channel itu dia sudah built-in power.
built-in power. Built-in power. Jadi sebenarnya kalau kita mau bangun sistem satu tanpa mau tambah power lagi, si prosesor ini sudah mampu buat drive speaker-speaker yang ada di mobil itu. Makanya si Gitu. Domination kan dia ini yang paling baru kan. Sebelumnya kan dia ada 6425. Betul. Terus 8425. 8425 itu kan 6 channel, 8 channel. Nah, ini 12 12-nya. channel. Betul. Ya, kayaknya memang menurut beli langsung 12 ya, karena Betul. kayak sekarang nih instalasi seperti lo nih ya, kalau kawan sound and machine yang main audio ya banyak pakai subwoofer. Ini kemudian subwoofer satu. Gue pakai 2. Oh, pakai 2. Oke, Gua pakai 2, power 2 ya kan ya butuh proses. Kalau pakai yang 6 channel kan nanggung gitu kan. Nggak akan cukup channelnya. Oh, nggak akan cukup. Nggak cukup Oke. channelnya. Jadi kalau kebetulan di mobil ini kan gue pakai 3-way full active plus 2 subwoofer depan belakang. Jadi gue butuh output output prosesor yang channelnya banyak gitu loh. Jadi untuk ngedrive si speakernya itu satu-satu. Jadi Pas nih ya, ini pas dia mau launch, lo hubungin Pak Wahyu. Ya, katanya mau ada 12 channel nih. Betul. Oke. betul. Oke. Ya, nah ini perkabelan ini. Tadi gua baru lihat detailnya. Ini Iya. kan, tadi power 2, prosesor 12825. Betul. Subwoofer 1 di belakang. Satu di belakang. Apa nih subwoofer itu? Domination juga? Iya, Domination Exhibit nomor 12 Exhibit IS. nomor 12. Uh-uh. Oke. Terus kalau yang satu lagi apa? Yang di depan gue pakai bank bass. Oh, bank bass. Bank Ini bass kan slim. subwoofer kolong berarti. Subwoofer kolong. Oh, jadi lo kombinasiin ini subwoofer yang memang harus bikin box khusus. Betul. Sama Satu subwoofer kolong. aktif ya. Oke. Kalau gue bilangnya sih subwoofer aktif lah. Kolong itu kan penempatannya. Penempatannya. Kalau di mobil ini gue nggak taruh di kolong. Karena kan dia memang slim ya. Betul. Bisa ditaruh di bawah jok. Betul, Makanya dia bisa. disebut Per kolong gitu. Kita nggak perlu berarti ya. Ini Sudah ya. ada boxnya. Lalu taruh di bawah jok ya. Enggak. Loh, gimana? Di bawah dashboard. Oh, bawah dah. Bawah dashboard. Makanya gue nggak bilang subwoofer kolong gitu. Subwoofer aktif. Subwoofer aktif. Betul. Ya. Berapa inch? Dia 8 inch. 8 inch. Domination juga. Domination juga. Oke. Bank bass slim. Menarik nih kombinasinya ya. Oke. Terus apa lagi? Speaker 3-way. Speaker TV lo pakai apa? Gua pakai way full range-nya IS62, MK2, sama tambahan tweeternya D26SC. Wah, itu Domination juga. Domination, betul. Memang konsepnya one brand. One brand. Gue penasaran, gue pengen coba sebenarnya. Worth it nggak sih? Karena kan Domination banyak beberapa orang ya bilang katanya kok kayaknya harganya lumayan nih gitu kan, maksudnya dibanding untuk seukuran brand lokal gitu ya, kenapa kok harganya lumayan nih. Gue mau buktiin di mobil gue kalau memang lu beli audio harga itu worth it sama suaranya gitu loh. Dan ternyata memang kemarin ya bukan, maksudnya kelihatan lah hasilnya gitu loh. Dan gue kan pernah lihat mobil lu tuh RV itu. Ya. Waktu itu ya Camry di Serpong. WTC ya waktu itu ya. Itu pakai Domination juga kan? Jadi Iya betul, Domination juga. pakai Domination. Tapi beda dengan yang sekarang di Rise. Beda. Kalau waktu itu gue masih ada sedikit campur-campurnya. Oh, oke. Karena lo penasaran Gua penasaran. Domination ini, apalagi nih seri yang lo pakai nih lumayan. Di prosesornya lo prototype. Ini subwoofer nih setelah gue legend nih udah nggak keluar lagi ya. Iya. Sama speaker juga. Speaker. Oke. Speaker lo bikin housing gitu. Bikin housing aluminium, CNC. Custom pilar ya. Custom pilar. Custom three-way Betul. harus custom pilar. Custom pilar. Sama ada modifikasi di bagian mid bass. Modifikasi bagian itu. Jadi gua bobok pintunya. Oh. Parin. Gitu. Unitnya gua pakai A09. Alpine GTX. Oke. A09. Gitu. Nah, gue juga nih kabelnya nih. Ya. Lu pakai apa nih? Perkabelannya nih. Sebenarnya sih dalamnya kabel, cuma di pipa. Timah ya? Bukan, tembaga, koper. Oh, tembaga. Plat tembaga. Oke. Kemarin struggling juga, jadi ini kan pertama kali gue bikin kayak gini, iseng coba-coba gitu kan. Karena memang kelihatannya looks-nya oke gitu. Setelah beli pipa, jadi pipanya tipis ternyata waktu. Ini kan gue manual bending, pakai pipa, pakai tekuk kan. Pipanya peot. Akhirnya gue ganti lagi, gue rubah lagi. Materialnya lebih tebal. Iya, pipanya lebih tebal. Koper. Jadi sebenarnya dia jadi cover untuk kabel ya. Cover untuk kabel aja sebenarnya. Itu. Menarik banget. Simple tapi artistik juga. Artistik. Estetiknya dapet ya. Depan juga kayak stagingnya
bagus ya kalau gue lihat. Boleh dong kita. Boleh. Ya? Silakan. Ya, Monggo. ke depan. Gua di sini. Mantap ini. Ya. Wah, housingnya oke banget ini. Aluminium ya? Aluminium CNC. Pasang CNC. Ini tadi yang lo bilang speaker 3-way. Aslinya dia set 2-way ya, set 2-way full range speed bass sama full range. Cuma di sini gua ada tambahin tweeter 1. Oh, tweeter oke. Gitu. Ya. Pilar juga gue bikin ya memang supaya nggak terlalu blind spot ya, karena memang mobil ini blind spotnya agak banyak gitu loh. Agak banyak. Gitu. Oke, next lu tadi pakai player apa nih? Ya head unitnya masih standar ya? Standar. Masih standar Toyota Race. Lalu tambahin player. Playernya si Alpine UTX A09. UTX A09. Betul. Oke, nah lu bikin custom nih ya? Betul, custom. Nah, ini termasuk ini? Iya, ini kontrolernya si Domination. Domination ini 1280. Iya, betul. Oke. Boleh dong tes lagu dong? Boleh, kita pakai lagunya ini aja ya. Dari mana? Ini gue pakai tracknya Ken. Ken ya? Oh ini. Ini dia. Dari CD Ken ini ya? Yang paling baru, betul. Paling baru. Wah. Enak ya, padat suaranya. Iya. Oh iya nih, ini ada subwoofer di depan. Iya, subwoofer kolong ya di bawah. Kunci dashboardnya. Sebenarnya challenge di mobil itu di mobil ini ya, yang menurut gua agak susah itu ngegabungin dua buah subwoofer yang powernya beda. Teknis sih sebenarnya. Gitu. Jadi ngegabungin dua subwoofer yang di drive dengan power yang berbeda. Challenge-nya di situ. Iya. Oke. Gitu. Ya. Karena tadi yang salah satu kan subwoofer yang 12 inch memang lo harus bikin port box gitu kan. Nah, yang satu lagi subwoofer aktif yang memang biasa dia udah bentuknya box dan tinggal install aja. Betul. Oke. Di situ menurut gue yang lumayan susah gitu. Tapi ya untungnya bisa gitu loh. Bisa ya. Bisa. Ya. Gitu. Oke, kemarin dapat apa sih kan? Kemarin gue ikut satu kelas prosumer 70 juta ya. Prosumer 70 juta. Dapat kemarin 7 peserta, gue kedua ya. Nah, baru sekalinya itu. Baru sekali. Kontes langsung dapat gitu ya. Oke, gua pikir lu itu mobilnya cuma pas dipajang sama model doang. Enggak, ikut juga gitu loh. Oke, ya. Iseng-iseng lah kemarin, pengen tahu gimana sih kapabilitasnya si sistem ini gitu. Dan ternyata memang oke lah gitu loh, bagus loh. Iya. Dengan harga itu ya bagus suaranya. Buktinya masih dapat podium lah gitu kan. Iya. Gitu. Oke. Next apa nih target lo? Apa mau di-upgrade lagi? Atau udah sampai sini aja ganti mobil? Enggak. Yang pasti ini kan sistem juga baru jadi, ya kan. Gue mau matengin lagi, mau cari lagi gimana caranya supaya ini sistem bisa lebih bagus lagi. Apakah dengan nanti ada kabel yang mesti gue upgrade atau kelistrikan yang mesti gue benahin lagi gitu kan. Nanti gue cari lagi gitu. Jadi yang pasti mobil ini akan gue pakai buat harian dan buat kontes gitu loh. Jadi selama ini kan mindsetnya orang itu selalu bilang mobil kontes itu nggak bisa dipakai buat harian karena bagasinya kemakan bla 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 bla. Di sini gue mau bikin satu mobilnya harian yang bisa dipakai juga buat kontes gitu loh. Gitu. Challenge-nya di situ tuh. Ya dan lo bisa kasih unjuk ke customer lo juga ya. Ini bisa lo, ini lo nggak perlu yang apa ya, yang kalau mobil kontes kayak seolah di bayangannya tuh kursi yang perangkatnya lebih banyak atau apa persiapannya juga lebih ini. Betul. Nah, dengan pemilihan perangkat yang tepat ya dan settingan yang akurat ya, nah bisa dibuktiin bisa ternyata ya. Iya. Jadi nggak harus lo yang jor-joran untuk buang ini buang itu, bobok sana bobok sini, nggak harus yang kayak begitu. Ini kalau kita lihat di depan ini ada subwoofer bank bass 8 inch slim ini jatuhnya OEM karena gue pakai bracket ini. Pakai bracket besi lagi di bawah situ. Jadi nggak ada yang dibobok-bobok, nggak ada yang dimodifikasi gitu. Hanya di mobil ini gue modifikasi hanya si pintu depan aja ya, mid bassnya aja. Mid bass. Ya. Gitu. Oke.
Terus kalau lihat berarti nih rumah Twitter asli udah nggak dipakai ya? Nggak dipakai. Terus juga nih speaker di depan nih kayak lo harus pakai tambah pengaman nih covernya nih. Tadinya ada, cuma ada kelepas. Ya? Oh, kelepas. Accidentally okay, kelepas gitu. Oke, ya. Tapi secara penempatan udah oke banget sih. Gue bisa ngeliat. Ya kalau udah three way kan orang lihat udah pro ya. Terus kalau ini player lo bikin dudukan sendiri dengan nggak mengganggu fungsi yang lain sih udah. Bodinya gue taruh di bawah jok, jadi sama sekali nggak ganggu gue. Oke. Gitu. Bodi di bawah jok, playernya di sini. Ya. Begitu. Oke. Wah udah pas banget sih. Pas banget ini maksudnya penempatannya. Gue suka. Gue pribadi suka ya. Waktu gue ngeliat pertama di Ken. Pintu bagasi dibuka, wah ini apa kosmetik itu gue suka. Apa ya eye catching tapi nggak over. Iya. Gitu ya. Pas sekarang gue baru sekalinya nih, ya kawan mesin saya baru sekalinya langsung duduk di kabinnya dan dengerin kualitas suaranya dan ini sih apik banget sih. Penempatan beberapa perangkatnya juga looks-nya masih manis gitu ya. Iya, pas banget, nggak maksain dan juga menurut gue ya sesuai posisinya. Betul. Ya. Karena buat gue pribadi sebenarnya kalau misalnya mobil dirubahnya terlalu over, kayaknya udah hilang tuh esensial mobilnya gitu kan. Oke. Sip lah, gitu. Rasa penasaran gue udah terbayar ya. Setelah kemarin gue gerebek bengkel lo, sekarang gue nge-review upgrade audio mobil lo di racing baru ini. Baunya masih ada kan? Bau modelnya. Oke, kawan Sound and Machine, begitu aja dulu ya review singkat ya. Review singkat saya tepatnya dengan Kohroy dari Roda Emas ya. Udah bikin 2 video. Video sebelumnya gerebek bengkelnya, sekarang gerebek mobilnya gitu ya. Sayangnya modelnya nggak ada ya. Nggak ada. Cuma ada modelnya lebih seru lagi nih. Panjang urusannya. Oke, kawan Sound and Machine, kalau ada yang mau tanya-tanya boleh dong tulis aja di kolom komentar. Nanti kami coba bantu jawab dan nanti atau dari timnya Kohroy akan bantu jawab ya. Sebutin dong ini di mana nih kalau yang pengen datang, pengen lihat langsung pengerjaan, pengen denger suaranya mungkin nih mobil demonya. Boleh. Ya boleh, silakan. Toko masih sama kayak di video sebelumnya, gue belum pindah. Belum pindah. Gue ada di Bintaro Trade Center lantai 1, Blok H2 nomor 14 sampai 21 di sektor 7 Bintaro, Tangerang Selatan. Ya, kalau mau kontak by WA boleh, by DM Instagram boleh di @rdmaautosound. Kalau WA gue ada di 0822 1082 7897. Oke, nanti kita tulis di sini ya. Tulis ini alamatnya nih. Gitu. Kontak personnya juga langsung dengan bisa. Kohroy. Oke, kawan Sound and Machine, segitu dulu ya video kali ini ya. Kalau suka video ini silahkan like dan share sebanyak-banyaknya ya. Selalu ingat subscribe channel kami Sound and Machine supaya channel kami dapat semakin berkembang dan terus dapat memberikan edukasi seputar industri otomotif ya. Oke, salam sehat selalu dari saya Om Manto. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke.